بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin, para pemirsa pangestu yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bertemu kembali dalam agenda yang mulia. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan dari renungan kita. Ya, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu tafsir yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan lanjutkan untuk tafsir dari surat Adz-Dzariyat. Taib, kemarin kita sudah bahas bersama, yaitu tentang kisah Fir'aun ya, bersama dengan pasukannya, bala tentaranya yang ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditimpakan kepada mereka azab ya, di dunia sebelum di akhirat, yaitu ketika mereka itu menentang kepada utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dikirim kepada mereka, yaitu Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Untuk itu pada malam hari ini fa insyaallah taala kita akan lanjutkan, yaitu tafsir dari ayat-ayat yang berikutnya. Ya, ayat yang berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Dan pada kaum 'Ad, id arsalna 'alaihim, ketika kami utus, kami kirim kepada mereka ar-rihal aqim, yaitu angin yang membinasakan. Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Ma tadharu min syai'in, tidaklah meninggalkan sesuatu, atat 'alaihi, yang terkena angin tersebut atau yang dilanda oleh angin tersebut, illa ja'alathu karramim, kecuali sesuatu itu dijadikan seperti serbuk ya, seperti abu. Wa fi samuda id qila lahum tamatta'u hatta hin. Dan di dalam kisah kaum Tsamud
Idz qila lahum tamatta'u hatta hin. Ketika dikatakan kepada mereka tamatta'u hatta hin, bersenang-senanglah kalian sampai batas waktu yang ditentukan. Fa'atau an amri rabbihim, maka mereka menentang, mereka membangkang dari perintah Rabbnya. Fa'akhadat humus sa'iqatu wa hum yanzurun, maka menimpa kepada mereka itu suara yang keras. Wahum yang turun, jadi suara keras itu menghancurkan mereka, menimpa mereka. Wahum yang turun, dan mereka dalam keadaan menyaksikan atau melihat. Famastata'u min qiyamin wa makanu muntasirin. Famastata'u min qiyamin, maka tidak ada kemampuan bagi mereka untuk bangun atau berdiri karena tertimpa dengan suara yang keras tersebut, sampai mereka tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri. Wa makanu muntasirin, dan tidaklah mereka mendapatkan pertolongan. Wa qauma nuhin min qabl, dan juga kisah kaumnya Nabi Nuh min qablu, sebelum itu. Innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik. Ya. Ini beberapa ayat yang akan kita tadabburi untuk malam hari ini, berkenaan dengan kisah umat-umat terdahulu, yang mereka adalah umat-umat yang durhaka, membangkang kepada Allah dan kepada utusan Allah yang diutus terhadap mereka. Maka Allah tabaraka wa ta'ala hancurkan mereka, ya, sebagai bentuk pelajaran, iktibar, supaya kita mengambil ibrah dari kisah mereka, ya. Maka dari kisah mereka akan bermanfaat bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Allah azza wa jalla dan mentaati utusan Allah yang dikirim kepada mereka. Tapi kita baca keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala berkenaan dengan ayat ini. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim. Qala Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini, yaitu ayat yang ke-41, ya, ayat yang ke-41. Qala beliau mengatakan, ya, wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim, ay wa ayatun lahum, dan ada ayat bagi mereka. Bagi siapa? Bagi manusia, bagi hamba, bagi kita semuanya. Fi 'adin, yaitu tentang kaum 'Ad, al-qabilah ma'rufah, al-qabilatul ma'rufah. Mereka adalah qabilah yang ma'ruf, yang terkenal, yang sudah diketahui siapa mereka itu. Dan banyak mereka disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Id arsalna 'alaihimur rihal aqim, itu ketika kami kirim kepada mereka ar-rihal aqim, yaitu angin yang membinasakan mereka. Ini angin yang allati la khaira fiha, yang tidak mengandung kebaikan sama sekali. Karena itu sifatnya adalah angin yang membawa siksa atau azab. Jadi tidak membawa kepada kebaikan. Tidak sebagaimana angin yang dikirim oleh Allah, ya, kemudian bisa bermanfaat untuk para hamba. Kalau angin seperti biasa yang melalui kita, maka itu akan membuat pohon-pohon
ataupun tanaman-tanaman yang ditanam oleh kita menjadi berbuah. Karena itu berfungsi, yaitu akan terjadi perkawinan antara bunga ya yang ada di dalam tanaman-tanaman tersebut, dan juga manfaat-manfaat yang lain yang ada pada angin tersebut yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah angin al-aqim, yaitu angin yang tidak ada kebaikan. Allati la khaira fiha, yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Kapan itu? Kapan Allah taala mengirim angin yang tidak ada kebaikannya bagi mereka? Khina kadzdzabu nabiyahum Hudan alaihi salatu wassalam. Itu ketika Allah taala kirim utus kepada mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Nabi Hud mengajak mereka agar mereka meninggalkan sembahan-sembahan mereka selain Allah. Ya. Nabi Hud mengajak mereka untuk hanya beribadah kepada Allah semata saja. Jadi setiap utusan itu pasti inti dari peringatannya adalah mencegah kaumnya dari kesyirikan yang mereka lakukan, mengajak mereka hanya beribadah kepada Allah semata saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sudah kami utus pada setiap umat seorang utusan, yang utusan itu menyampaikan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhi at-taghut, yaitu peribadatan ya, persembahan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Masalah wa rahimani wa rahimakumullah. Kaum Ad ini adalah kaum yang terkenal mereka punya kekuatan yang besar, dan mereka berada di Jazirah Arab. Mereka adalah kaum yang pernah tinggal di Jazirah Arab. Mereka adalah kaum yang kuat. Nah, dengan sebab kekuatan yang mereka punya itulah membuat mereka itu sombong, membuat mereka itu angkuh. Makanya bahkan ketika Rasul Allah dikirim kepada mereka, mereka merasa tidak butuh untuk menerima petunjuk ataupun arahan dari Rasul Allah itu. Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Disebutkan Allah Ta'ala dalam ayat yang lainnya. Adapun kaum Ad, mereka fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Mereka itu berbuat kesombongan di permukaan bumi ini. Ya, mereka berbuat kesombongan di permukaan bumi. Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Sampai mereka itu mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Jadi sampai mereka itu punya anggapan tidak ada lagi yang bisa mengalahkan mereka. Tidak ada lagi yang bisa melemahkan, ya, menundukkan mereka. Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami ini? Itu menunjukkan kesombongan besar, menunjukkan keangkuhan yang sangat besar dari mereka. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada mereka, sehingga justru kekuatan itu membuat mereka menjadi menyimpang, menjadi sombong, menjadi tersesat. Maka kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan kepada mereka, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minkum quwwah. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka itu jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa. Mereka bisa melakukan ini itu, bisa membangun ini dan itu, bisa punya kekuatan hebat karena Allah ciptakan mereka seperti itu, Allah berikan karunia seperti itu. Maka Allah lebih hebat, Allah lebih kuat, Allah lebih perkasa. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan mereka adalah
yaitu orang-orang yang membangkang, menolak, durhaka kepada ayat-ayat kami. Ya. Maka ketika sikap mereka seperti itu, ketika diajak bertauhid, mereka menolak. Ya. Ketika mereka diajak untuk beribadah kepada Allah semata, mereka malah berbuat sombong, merasa tidak perlu untuk menyembah Allah, merasa tidak perlu untuk mengikuti utusan Allah tabaraka wa taala. Maka Allah timpakan kepada mereka kekeringan melanda, paceklik melanda mereka, dan mereka itu mengharap-harapkan yaitu adanya hujan yang datang kepada mereka. Oleh karena itu setelah itu Allah Ta'ala mengirim awan kepada mereka, tapi awan bukan sifatnya untuk memberikan hujan kepada mereka. Padahal yang mereka nanti-nanti itu adalah hujan yang akan kembali menyuburkan, yaitu daerah mereka yang selama itu kekeringan. Tapi yang dikirim Allah adalah justru awan yang membawa azab untuk mereka, angin yang menghancurkan mereka. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Tatkala ada awan datang kepada mereka, dan mereka melihatnya, bahkan awan itu mengarah kepada lembah-lembah mereka. Mustaqbila audiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka masih menyangka, oh ini adalah awan yang akan memberikan air hujan yang melimpah kepada kita. Maka Allah Ta'ala menjawab persangkaan mereka itu, bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha azabun alim. Bahkan itu adalah yaitu awan yang akan membawa azab kepada kalian. Masta'jaltum biha, yang kalian minta kemarin. Ketika mereka diperingatkan oleh utusan Allah, mereka justru menantang, minta disegerakan azab, menantang. Kalau memang engkau itu utusan Allah yang benar, coba datangkan azab kepada kami. Bal huwa masta'jaltum bihi. Maka awan yang mereka sangka air hujan itu, bahkan dia itu adalah masta'jaltum bihi. Itulah yang kalian minta itu. Azab yang kalian minta untuk disegerakan. Rihun fiha azabun alim. Angin dahsyat yang membawa azab yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru kulla syai'in, yang akan melumatkan, akan menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya dengan perintah dari Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala, dengan perintah dari Allah, dengan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka setelah itu tidaklah terlihat kecuali tempat tinggalnya, kampung mereka. Hanya mereka sudah hancur. Ja'alah tukarramin tadi dijadikan seperti yaitu serbuk, seperti debu, bubuk, hancur lumat mereka. Padahal mereka adalah kaum yang kuat, yang sempat mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami. Semisal saat sekarang mungkin ada sebuah kaum yang mengatakan tidak ada negara lain yang bisa mengalahkan kami, tidak ada yang bisa menaklukkan kami. Maka suatu saat Allah akan tunjukkan kekuatannya untuk menghancurkan orang yang berani mengatakan seperti itu, seperti kaum Ad.
Karena pada hakikatnya manusia itu lemah. Ya. Yang namanya hamba sekuat apapun, sebesar apapun, nanti itu kekuatan kebesaran itu akan hancur sirna dan dia tidak akan bisa mengambil manfaat darinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ma tadaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Tidaklah angin itu meninggalkan sesuatu yang dilaluinya, yang dilanda oleh angin itu, illa ja'alathu karramim, kecuali dijadikan seperti yaitu abu, seperti serbuk, seperti sesuatu yang tadinya ya berupa kristal, kemudian diseleb menjadi lembut, menjadi serbuk. Nah itu menggambarkan betapa dahsyat angin ya yang dikirim oleh Allah, yang dia adalah hamba Allah tabaraka wa taala, ciptaan Allah, dan dia adalah penurut taat sama Allah tabaraka wa taala, diperintahkan untuk menghantam mereka, menghancurkan mereka, mereka taat. Itu adalah merupakan ayat Allah tabaraka wa taala yang besar dikirim kepada mereka. Makanya tadi di dalam kisah mereka ada yaitu pelajaran iktibar ya, yang bisa mengambil manfaat darinya orang-orang yang takut kepada Allah tabaraka wa taala. Ai karramimil baliyah, itu seperti abu yang hancur, yang lembut, yang rusak. Falladhi ahlakahum ala quwwatihim wa batshihim. Maka zat yang menghancurkan mereka, padahal mereka sebelumnya adalah kaum yang kuat ya, yang punya kekuatan yang hebat. Dalilun ala kamali quwwatihi wa iqtidarih, menunjukkan atas sempurnanya kekuatan Allah, menunjukkan kesempurnaan dari kekuatan Allah tabaraka wa taala, alladzi la yu'jizuhu syai'un, yang tidak akan bisa dikalahkan, enggak bisa dilemahkan. Syai'un, sesuatu pun, siapapun ya, seberapapun kuatnya, seberapapun hebatnya, yang namanya makhluk itu nanti tidak bisa mengalahkan kekuatan Allah. Makanya tidak perlu siapapun untuk menantang-nantang kepada kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Al-muntaqim mimman asahu, yang akan menghukum kepada orang-orang yang durhaka kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya kisah kaum Samud. Wa fi Samuda id qila lahum tamatta'u hatta khin. Dan pada kaum Samud ya, itu juga ada tanda, ada kekuasaan, tanda kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Kisah mereka, id qila lahum tamatta'u hatta khin, ketika dikatakan kepada mereka bersenang-senanglah kalian hatta khin, sampai batas waktu yang ditentukan. Ya, ada dari ulama tafsir menjelaskan bahwasanya mereka diberi kesempatan selama 3 hari untuk bersenang-senang. Kaum Samud, ya. Ay azimah, ada ayat yang besar. Khina arsalahu Allahu ilaihim salihan alaihimus salatu wassalam, ketika Allah Ta'ala kirim kepada mereka Nabi Saleh, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Wa ila Samuda akhahum salihan, dan kepada
kaum Tsamud dikirimlah Nabi Saleh. Seruannya apa? Sama, anikbutullaha, ya, sembahlah Allah saja. Jadi mereka diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja, dan meninggalkan yaitu perbuatan-perbuatan kesyirikan dan juga perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala ya sampai mengirim kepada mereka sebagai tanda kebenaran atau mukjizat yang dibawa oleh Nabi Saleh, menunjukkan beliau adalah utusan Allah. Allah kirim kepada mereka yaitu an-naqah, unta. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Faqala lahum Rasulullah, maka berkatalah Rasulullah. Siapa? Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Ya, biarkanlah unta itu, jangan sampai kalian yaitu mengganggunya, dan juga jangan kalian merampas haknya untuk minum. Karena mereka diberi kesempatan untuk minum di telaga, ya, telaga Naqah itu, dan mereka punya kesempatan untuk minum di situ. Apa ini Naqahnya, untanya juga punya kesempatan pada hari tertentu. Jadi gantian mereka. Serbu maklum, ya, ada hari tertentu untuk mereka itu minum di situ, dan Naqah juga, dan mereka bisa mengambil kemanfaatan dari unta ini untuk mereka ambil air susunya. Tapi justru mereka malah yaitu mengganggunya, ya, merampas haknya dan membunuh. Sepakat mereka untuk membunuh. Sepakat untuk membunuh yaitu unta ini. Itu kedurhakaan yang besar dari mereka. Padahal itu adalah unta yang mulia. Sampai unta ini disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi. Naqatullah, untanya Allah, ya. Itu menunjuk tasrif, yaitu kemuliaan. Ini adalah unta yang merupakan mukjizat yang dikirim oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunjukkan yaitu kebenaran kerasulan dari Nabiullah Saleh alaihissalatu wassalam. Tapi mereka malah memperlakukannya dengan semena-mena. Idzim ba'atsa asqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Untuk apa? Untuk menyembelih unta itu. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyah fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan yaitu perintah dari Allah, perintah dari Nabi Saleh. Maka Allah Ta'ala hancurkan mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Allah kirim azab kepada mereka, hancurkan kampung mereka, diratakan kampung mereka itu. Wala yakhafu uqbah, dan Allah tidak takut. Allah tidak takut dengan akibat dari perbuatannya. Karena Allah Ta'ala yang ciptakan alam semesta ini, Allah mau berbuat apa saja. Ya, menghancurkan sebagian dari kampung mereka karena kedurhakaan mereka. Ya. Wala yakhafu uqbah. Masul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fakadzabuhu wa anaduhu. Mereka mendustakan wa anaduhu, dan menentang, mendurhakainya. Wa ba'asallahu lahun naqah. Allah Ta'ala kirim kepada mereka itu, ya, Allah Ta'ala kirim bagi Nabiullah Saleh alaihissalatu wassalam an-naqah, yaitu apa tadi? Unta. Ayatan mubsiratan, sebagai ayat, ya,
sebagai hujjah, sebagai dalil yang menunjukkan kebenaran dari risalah yang beliau bawa. Falam yazidhum dzalika illa utuwan wa nufuran. Tidak menambah kepada mereka kecuali menjauh dan durhaka. Dikirim mukjizat, ya, dikirim ayat tanda kekuasaan, justru mereka malah bertambah jauh. Dan betapa banyak ini, yaitu kaum yang tadinya mereka itu minta mukjizat itu didatangkan kepada mereka. Mereka minta kepada Rasul Allah yang dikirim kepada mereka, datangkan ayat, datangkan mukjizat, kami akan beriman. Setelah didatangkan ternyata mereka tetap tidak beriman. Bahkan mereka tambah durhaka dan bertambah, yaitu lari dari kebenaran. Idz qila lahum tamatta'u hatta hin. Ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kalian hatta hin tadi. Jadi mereka diberi kesempatan selama yaitu 3 hari. Fa'atau an amri rabbihim. Mereka mendurhakai perintah Rabbnya. Ya, mereka mendurhakai, melawan, menentang perintah Rabb mereka Allah tabaraka wa taala. Fa akhadathhumus sa'iqatu. Menimpa kepada mereka suara yang keras, sa'iqah, azab, hukuman bagi mereka, kebinasaan bagi mereka, kematian bagi mereka. Wahum yang turun, ya, as-sa'iqah ay as-sayhatul 'azimah al-muhlikah, suara yang keras, yang besar, yang menghancurkan. Jadi suara itu kalau keras dan sangat keras, itu membuat orang itu mati. Saking dahsyatnya suara itu, saking besarnya, kerasnya suara itu, membuat orang itu menjadi mampus, menjadi mati. Itulah yang menimpa mereka. Wahum yang turun, dan mereka dalam kondisi melihat ila uqubatihim bi'ayunihim, kepada azab atau hukuman yang menimpa mereka itu bi'ayunihim, dengan mata kepala mereka. Mereka menyaksikan hal itu, ya, kejadian besar menimpa mereka itu. Famastata'u min qiyamin, mereka tidak mampu untuk bangun, untuk bangkit. Mereka tidak mampu untuk bangun, bangkit. Famastata'u min qiyamin yanjuna bihi minal azab. Mereka bangun tidak mampu, ya, berdiri tidak mampu, apalagi lari untuk mencari selamat, nggak akan mampu mereka. Wa makanu muntasirin, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Mereka tidak mendapatkan pertolongan dari siapa? Dari siapa pertolongan itu? Kalau Allah Ta'ala sudah menghukum mereka, mengirim azab kepada kampung mereka, negeri mereka, ya, mereka mau menyelamatkan kemana? Dan mereka mau minta pertolongan kepada siapa? Kekuatan mereka, kebesaran mereka, kesombongan mereka sekejap akan hancur, yaitu dengan datangnya azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu adalah di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat, supaya orang-orang setelahnya, ya, yang membaca kisah ini, ya, yang merenungi kisah mereka itu mengambil pelajaran, supaya tidak mengikuti jejak yang ditempuh oleh mereka. Jejak apa itu? Jejak kekufuran, jejak kedurhakaan, jejak kesombongan, ya, jejak pembangkangan. Karena nanti akibat akhirnya adalah yaitu kehancuran, kebinasaan. Kemudian ayat yang berikutnya,
wa qauma nuhim min qablu innahum kanu qauman fasikin. Dan kaum Nabi Nuh, kisah mereka ya juga ada ayat menunjukkan kebenaran ya disampaikan oleh Allah Ta'ala dan juga Rasul Allah yang dikirim kepada mereka. Wa qauma nuhim min qablu innahum kanu qauman fasikin. Dan tentang kisah Nabi kaumnya Nabi Nuh sebelum itu. Kenapa dikatakan sebelum itu? Wa qauma nuhim min qablu. Dan kaum Nabi Nuh sebelum itu, maksudnya sebelum kisah-kisah yang kita baca tadi. Ya, sebelum kaum-kaum yang kita baca tadi kisahnya, kaum Ad, kaum Tsamud, ya, kemudian Fir'aun dan kaumnya itu datangnya setelah kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh itu Rasul Allah pertama ya. Awal rusulin, Nabi Nuh itu adalah ya, Rasul pertama dikirim kepada manusia. Sebelum Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ya, rentang waktu dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh datang itu manusia masih mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka masih dalam agama tauhid ya, masih dalam akidah yang lurus. Maka saat pertama kali muncul kesyirikan di zamannya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, itu pertama kali munculnya kesyirikan. Makanya saat itulah pertama kali Rasul Allah diutus untuk membenahi akidah manusia. Karena kisahnya bisa kita baca tentang bagaimana kronologis dari terjadinya kesyirikan pertama kali di permukaan bumi ini pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya, karena mereka itu terbiasa dibimbing oleh orang-orang soleh, itu ulama-ulama terkemuka, ya, tokoh-tokoh yang senantiasa membimbing mereka siang dan malam. Kemudian ketika mereka itu meninggal, orang-orang soleh itu, ya, syaitan punya kesempatan untuk sedikit demi sedikit menyesatkan mereka dari jalan Allah Taala. Caranya gimana? Pertama, mereka bisikkan, ya, supaya kalian itu tetap ingat kepada pemimpin-pemimpin kalian itu ya, supaya kalian tetap sregep ibadah. Bagaimana kalau kalian itu membangun patung-patung, monumen-monumen di tempat ibadah kalian sesuai dengan nama-nama orang-orang soleh dari pemimpin kalian itu. Dibisikkan sekali dua kali mungkin mereka belum mau. Terus akhirnya mereka mau membuat patung-patung, monumen-monumen itu. Mereka belum menyembah rentang waktu yang lama. Mereka masih ya patung-patung atau monumen itu ada, tapi mereka tetap sadar ya bahwasanya itu adalah hanya sekedar patung saja dari tokoh-tokoh mereka zaman dahulu, mengingatkan mereka supaya sregep ibadah, supaya tetap taat pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kurun berganti dengan kurun, masa berganti, lama kelamaan orang-orang pendahulu ini sudah mati. Jadi yang bangun patung-patung ini sudah lenyap, generasinya sudah wis pada mati semuanya. Datang kemudian anak cucunya yang lain. Tidak tahu mereka itu kenapa ada ini patung, ada semacamnya dengan nama-namanya itu. Mereka tidak tahu. Tujuannya patung-patung itu dibangun, mereka nggak tahu. Nah, syaitan mereka punya misi berikutnya, tahap berikutnya, ya, bagaimana? Membisikkan kepada mereka bahwasanya dulu nenek-nenek kalian, bapak-bapak kalian, mereka diberi rezeki adalah karena mereka beribadah kepada patung-patung ini. Mereka dulu itu makmur kaya karena mereka itu ya menyembah patung-patung yang ada ini.
Itulah trik-trik dari syaitan untuk menyesatkan anak manusia. Maka setelah terjadinya kesyirikan itu, Allah tabaraka wa ta'ala kirim kepada mereka Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Nuh berdakwah di tengah mereka selama 950 tahun. Jangka waktu yang sangat lama sekali. Siang dan malam, ya. Mereka itu diajak untuk meninggalkan kesyirikan mereka itu. Kadang-kadang mereka dihubungi secara rahasia satu persatu. Kadang-kadang dikumpulkan mereka itu secara terang-terangan. Segala cara ditempuh untuk agar mereka itu kembali kepada tauhid. Tapi mereka itu tetap tidak mau mengikuti dakwah Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Ya, makanya di sini ya kita baca sedikit sekilas tentang kisah mereka itu. Ai wa kadzalika ma fa'ala Allahu biqaumi Nuhin. Demikian itulah juga yang Allah perbuat terhadap kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Hina kadzdzabu Nuhan alaihissalatu wassalam, ketika mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, wa fasaku an amri rabbih wa fasaku an amrillah. Dan mereka fasik dari perintah Allah. Fasik itu keluar dari ketaatan. Orang dikatakan fasik kalau tidak mau taat pada Allah. Ya. Kalau orang itu keluar dari ketaatan, maka orang itu dikatakan fasik. Fa arsala alaihimus sama wal arda bima'in munhamir. Maka Allah Ta'ala kirim atas mereka, ya, kepada langit dan bumi air yang besar. Air yang besar. Fa aghraqahum an akhirihim, maka menenggelamkan mereka semuanya. Walam yabqa minal kafirina dayyaron. Tidak menyisakan dari kampung orang-orang kafir itu satupun. Ya, tidak menyisakan. Hancur semuanya. Tenggelam semuanya karena kedurhakaan mereka itu. Wa hadhihi adatullahi wa sunnatuh. Wa hadhihi adatullah wa sunnatuh. Dan ini adalah merupakan kebiasaan dan sunnah Allah tabaraka wa taala yang berjalan fiman asahu, terhadap orang-orang yang menentang kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, ini beberapa kisah tentang kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah tabaraka wa taala, ya, karena kedurhakaan mereka kepada Allah dan kepada utusan Allah tabaraka wa taala. Allahu alam, kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.